Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah kokoh dalam Injil, yang saya ambil dari surat Roma pasal 1 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah saudara, di hari-hari seperti sekarang ini, ada begitu banyak orang percaya yang mempermainkan imannya kepada Kristus. Hanya karena demi supaya bisnisnya lancar, demi karir yang menanjak, demi mendapatkan sebuah jabatan, bahkan demi mendapatkan pasangan hidup dan lain sebagainya. Tidak sedikit orang percaya rela menanggalkan predikatnya sebagai orang percaya. Mereka lebih memilih undur dari Tuhan, atau mungkin bahkan tidak se-ekstrim itu, tetapi tetap menjalani hidup kekristenannya, namun tidak lebih dari sekedar kulit luarnya saja. Nah saudara, mereka yang seperti inilah yang digambarkan oleh Rasul Paulus seperti seorang prajurit yang sudah kalah sebelum berperang. Mengapa saudara dikatakan demikian oleh Rasul Paulus? Karena peperangan yang dihadapi oleh orang percaya bukanlah peperangan secara fisik atau daging, melainkan peperangan secara roh. Dan hal ini bisa kita temukan di dalam surat Efesus pasal 6 ayat 12. Karena itu saudara, perlu sekali kita memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata rohani kita. Salah satu senjata rohani kita adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jika kita ingin menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan itu sendiri sebagai senjata di dalam peperangan kita, maka kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh terlebih dahulu terhadap firman Tuhan itu sendiri. Jika tidak, musuh pasti akan mentertawakan kita. Nah, saudara, Rasul Paulus punya keyakinan yang kokoh akan firman Tuhan ini, yang dinyatakan di dalam Roma pasal 1 ayat 16-17 yang telah saya bacakan tadi. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, punya keyakinan kokoh dalam Injil berarti berpegang teguh pada Injil dan hidup di dalamnya. Inilah yang kita perlukan di masa-masa seperti sekarang ini. Jika kita yakin akan Injil dan kuasanya, iman kita tentu saja tidak akan bergoncang, sekalipun dunia bergoncang. Sekalipun tahun 2023 ini dikatakan akan lebih sulit, akan terjadi resesi ekonomi, atau akan semakin gelap dan suram, kita tetap akan terus menghadapinya dengan tetap berpegang teguh pada Injil dan hidup di dalamnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari bersama kita akan berdoa, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bapa di dalam kerajaan surga, ajar kami untuk memiliki keyakinan yang kokoh akan firman Tuhan. Sehingga kami sebagai orang percaya, tidak hanya sekedar hidup di dalam kulit luarnya saja, namun kami hidup benar-benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami boleh hidup di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini, dengan terus tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Dan terus kami dapat menghidupinya di dalam hidup kami, hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.